udah gue tarik disuruh. Tapi barang gue masih di bawah Solo. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang merupakan rumah tinggal sekaligus agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Ayo, bos. Api pertama kali muncul dari atap bangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian padam setelah setengah jam. Ya, saya lagi nutup toko kira-kira jam 11:30. Terus saya keluar, tiba-tiba udah pada teriak-teriak, api kebakaran, api gede. Saya kaget kan. Saya langsung tutup toko buru-buru. Orang udah rame di luar, api udah gede. Itu sumber api yang gede itu ibu lihat dari mana, Bu? Dari atas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Evakuasi korban kecelakaan di jembatan Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berjalan dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk selama 5 jam. Tanah yang menurun dan tebing terjal membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafril datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya, dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5 pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Inilah kondisi Rita Agustina, pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda motor korban menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Korban terluka di bagian kepala dan tangan. Ibu rumah tangga ini kesakitan setelah tersadar. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Motor saya kan di depan mobil. Kok ada debu gitu loh, saya ke belakang, ada mbak ini jatuh. Oh, jadi nabrak belakang mbaknya ini ya? Katanya gitu. Nabrak bagian belakang situ ya? Iya. Terus taunya gimana tadi? Udah jatuh gitu? Iya, terus saya tolongin kan dia. Saya tolongin jangan bawa tadi. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hodijah Taman Sidoarjo untuk mendapat pengobatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Penerbitan usaha tambang. Didampingi kuasa hukumnya, Maming tiba di gedung KPK pada pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Maming menegaskan kliennya menunggu hasil pra-peradilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sayangnya pra-peradilan dibatalkan oleh Hakim Tunggal. Sebelumnya KPK menetapkan Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akan membacakan tuntutan dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menyeret Bahar bin Smith. Bahar bin Smith sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat datang dengan menggunakan mobil tahanan Kejari, Kabupaten Bandung. Kedatangan Bahar disambut oleh para pendukung dengan takbir. Sebelum menjalani sidang tuntutan, Bahar beristirahat di ruang tunggu tahanan. Jelang pembacaan tuntutan, pendukung Bahar mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tidak memberikan pengamanan ketat. Pengamanan dilakukan seperti sidang-sidang sebelumnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Bahar bin Smith didakwa menyebarkan berita bohong saat berceramah di Kabupaten Bandung pada akhir 2021 lalu. Bahar dinilai melanggar pasal tentang penyebaran berita bohong. Tersangka penembak istri yakni Kopda M meninggal dunia. Diduga Kopda M meninggal dunia akibat bunuh diri. Kopda M ditemukan pukul 7 pagi oleh keluarganya di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal. Jenazah Kopda M langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kedatangan jenazah dengan ambulans dari Polres Kendal tersebut dikawal dengan mobil polisi militer. Sementara untuk lanjutan kasus penembakan istri Kopda M, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api, Rabu siang memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan di persoalan penembakan itu. Sebelumnya kasus penembakan Rina Wulandari di Jalan Cemara 3, Padangsari, Banyumanik, Semarang terjadi pada Senin 18 Juli lalu. Penembakan didalangi oleh suaminya sendiri, Kopda M, anggota Batalion Arhanud Ki-15 Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Saya kan naik KRL udah gratis, saya bayar. Iya, tapi peraturannya yang Saya nggak pernah dapat penolakan loh di mana-mana. Diduga gegara menggunakan sepeda roda 3 yang dimodifikasi menjadi kursi roda, seorang penyandang disabilitas dilarang menaiki KRL di stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah. Padahal kursi roda tersebut merupakan alat bantu agar bisa berjalan mandiri. Dari video yang beredar, 3 petugas tengah beradu argumen dengan pria difabel penderita cerebral palsy tersebut. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka beranggapan seharusnya penyandang disabilitas tidak masalah menggunakan KRL, bus, dan sarana transportasi lainnya. Seorang tuna difabel itu tidak boleh naik itu. ukuran anunya terlalu panjang apa ukuran kursinya. Apa tuh KRL ya? Iya, bangku tak boleh ya mas. Harusnya nggak apa-apa. Gibran menyerahkan permasalahan ini kepada PT KAI sebagai pemangku wilayah. Namun semestinya pelayanan dan fasilitas harus mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat, tak terkecuali penyandang disabilitas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Heboh di media sosial sebuah video tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oknum sopir taksi online terhadap seorang perempuan di kota Manado, Sulawesi Utara. Video yang diunggah pertama kali oleh akun Instagram @ebituela memperlihatkan seorang wanita tengah merekam aksi tak pantas yang dilakukan seorang oknum sopir taksi online. Untungnya tak berselang lama, sang pelaku berhasil ditangkap petugas kepolisian. Menyesali aksinya, pelaku menangis di kantor polisi usai melecehkan penumpangnya. Sebuah video yang menampilkan detik-detik anggota Ormas menyegel 70 kios di Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu viral di media sosial usai diunggah oleh akun Instagram @onlinenewsidn. Penyegelan diperintahkan oleh Koperasi Bangun Wijaya selaku pengelola pasar kepada para anggota Ormas tersebut dikarenakan para pedagang belum menyelesaikan masalah administrasi. Bersantai sambil bermain gitar di ketinggian memang menyenangkan. Namun tak begitu dengan apa yang menimpa salah satu pemuda ini. Alih-alih menikmati pemandangan, salah satu pemuda tersebut malah jatuh terjelembab akibat menginjak atap berbahan asbes yang tak kuat menahan beban berat tubuhnya. Belum diketahui bagaimana nasib pemuda tersebut, namun video yang diunggah akun Instagram Makassar_info ini mengundang banyak komentar netizen. Inilah kondisi Rita Agustina, pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda motor korban menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Korban terluka di bagian kepala dan tangan. Ibu rumah tangga ini kesakitan setelah tersadar. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Motor saya kan di depan mobil. Kok ada debu gitu loh, saya ke belakang, ada mbak ini jatuh. Oh, jadi nabrak belakang mbaknya ini ya? Kelihatannya gitu. Nabrak bagian belakang situ ya? Iya. Terus taunya gimana tadi? Udah jatuh gitu? Iya, terus saya tolongin kan dia. Saya tolongin jangan bawa tadi. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hodijah Taman Sidoarjo untuk mendapat pengobatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di Laboratorium Patologi Anatomi. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka. Harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Sementara itu, orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses otopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Mana orang tuanya itu, inilah hari terakhir dia melihat jasadnya dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan. Maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan puji Tuhan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah jadi terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Iya. Ya setidaknya itu kan menghibur karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Verdi Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gerobak udah gue tarik disuruh, tapi barang gue masih di bawah dulu. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang merupakan rumah tinggal sekaligus agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis dini hari. Api pertama kali muncul dari atap bangunan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api kemudian padam setengah jam kemudian. Seorang pemotor menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, korban terluka di bagian kepala dan tangan. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hodijah, Taman Sidoarjo untuk mendapat pengobatan intensif. Satu unit truk tronton bermuatan kayu masuk jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Evakuasi korban kecelakaan di jembatan Sibagading ini berjalan dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk selama 5 jam. Tanah yang menurun dan tebing terjal membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafril datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan bocah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, para tersangka tidak ditahan dan dikembalikan ke orang tua masing-masing. Selanjutnya, ketiga tersangka akan dibina dan diawasi di lingkungan mereka. Proses penanganan kasus bullying yang di Polres Tasikmalaya sekarang sudah memasuki tahap penyidikan, sehingga sudah ditetapkan tersangka dalam hal ini 3 anak yang terdapat dalam video tersebut. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun. Sebelumnya seorang bocah 11 tahun di Tasikmalaya meninggal dunia diduga akibat depresi. Korban depresi pasca dipaksa berbuat asusila dengan seekor kucing direkam dan videonya viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Video penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi berpakaian preman beredar viral di media sosial. Oknum yang ada di video viral tersebut merupakan Brigadir D yang saat ini masih bertugas di Polres Batang. Peristiwa bermula saat sejumlah pemuda datang ke rumah mertua D untuk menagih uang sebesar Rp450.000 kepada A yang merupakan adik ipar D. Melihat kedatangan D, para pemuda tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap D lantas melarikan diri. Satu orang pelaku pengeroyokan berhasil diamankan oleh D dan menjadi bulan-bulanan. Diketahui saat melakukan pengeroyokan, para pelaku tengah dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Itu menantu kan? Hanya sifatnya menantu. Oke. Jadi dia pada saat itu melangsungkan hari pernikahan di rumah tersebut pada tanggal 24 sekitar pukul 07.00 akad, kemudian langsung melakukan resepsi. Jadi ketika ditanya mengenai keterikatan dan sebagainya, yang bersangkutan dia tidak tahu kalau ternyata saudara Adim ini mempunyai hutang terhadap kelompok. Saat ini 2 orang pelaku pengeroyokan telah diamankan, sementara kasus ini ditangani Polres Pekalongan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Talk Show hadir di Prime Time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Bangunan berlantai 2 yang dijadikan agen sembako di Jalan Muara Baru, Jakarta Utara ludes terbakar. Woi, kasih jalan, woi! Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di lantai 2 hingga menjalar ke bagian lainnya. Banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api semakin membesar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Warga bersama petugas yang mencoba membantu padamkan api tidak mampu berbuat banyak lantaran pemilik toko tidak membuka pintu besi lantaran takut dijarah. Dari atas. Bu, tadi ada kesulitan juga warga untuk membantu damkar, Bu. Itu kenapa tadi, Bu? Iya, yang punya toko nggak boleh dibuka tokonya. Akhirnya diinin warga, diamanin sama warga, dibawa ke kantor polisi. Setelah hampir selama 1 jam, petugas bersama warga akhirnya berhasil menjinakkan api dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api membakar rumah warga di desa Sungai Sipai, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kepulan asap hitam disertai api membumbung dari bangunan rumah warga yang terbakar. Bangunan rumah yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Peristiwa ini terjadi saat pemilik rumah tengah tertidur. Awalnya ya mulai atas bang, ada yang belum masak apa-apa kayak itu nah. Atas bagian dapur atau gimana? Ya. Bagian dapur bang lah. Api berhasil padam setelah petugas pemadam tiba di lokasi dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Video pengeroyokan terhadap supir truk di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam aksinya, warga menggunakan batu hingga bambu untuk merusak truk. Beruntung saat kejadian ada polisi sehingga supir truk langsung diamankan. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata terjadi kesalahpahaman saat korban menyangka sopir truk akan berbuat jahat. Sebelumnya, 2 orang perempuan ketakutan dengan tingkah supir truk yang ugal-ugalan di jalan. Mereka meminta bantuan kepada kakaknya hingga sang kakak mengerahkan massa untuk mengejar truk. Terjadi komunikasi dalam apa ada salah satu keluarga mengambil uang di BCA ya dia ketemu dengan truk. Nah, karena yang ngambil cewek dia ketakutan karena truk ini ugal-ugalan dikiranya dari ibu tadi salah satu dari pelaku kejahatan.
Kasus ini ditangani Polsek Tunjangan. Korban pengeroyokan masih diperiksa di Puskesmas dan polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Blora, Jawa Timur, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang sedang diikuti polisi ini terlihat menepi di sebuah tempat peristirahatan di Jalan Lintas Sumatera menuju Jakarta. Saat digerebek, polisi mendapati ratusan kilogram ganja kering yang dibungkus dengan karung yang disimpan di kursi tengah hingga belakang. Nah, ini ternyata barang buktinya ganja. Selain barang bukti ratusan kilogram ganja siap edar, 2 orang kurir turut diamankan polisi di lokasi. Upaya peredaran ganja dari Sumatera ke Jakarta ini rupanya telah diketahui petugas hingga polisi bergerak mengungkapnya. Ya, betul. Jadi memang tim kami yang bergerak ke Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Utara, Sumatera Barat, Mandailing Natal, kami berhasil mengamankan barang bukti ganja kurang lebih 5 karung. Barang bukti ganja beserta 2 kurir kemudian dibawa ke Jakarta. Pengungkapan penyeludupan ganja dari Sumatera ke Jakarta ini merupakan hasil pengembangan kasus yang kini tengah ditangani Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga desa Bendosari, Tulungagung, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan mayat wanita di Sungai Berantas yang kemarin. Korban ditemukan masih dengan pakaian lengkap namun tanpa petunjuk identitas. Berdasar olah TKP awal, tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung tidak menemukan tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Korban diperkirakan berusia 60 tahun dengan ciri rambut keriting dan gigi atas sudah tanggal. Dan untuk selanjutnya mayat perempuan tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Iska Tulungagung. Ada yang mengenalin dan? Untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Ya nanti kita siarkan. Mungkin lewat bapak-bapak ini juga. Ada temuan luka dan di tubuh korban? Untuk penemuan luka tidak ada. Diperkirakan tenggelam dan mayat masih lemas. Usia diperkirakan berapa tahun? Usia 60 tahun ke atas. Guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, jenazah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Warga desa Simanondong, Mandailing Natal, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita di sebuah parit di tepi jalan desa. Jasad wanita ini ditemukan dalam posisi wajah menghujam ke parit. Di lokasi polisi menemukan identitas korban dan telepon genggam milik korban. Terdapat sejumlah luka dan diduga merupakan korban pembunuhan. Belum bisa kita pastikan, tetapi kita masih dalami dulu, ya. Apa yang akan dilakukan, Bang? Ya pasti kita akan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan yang kenal dengan pelaku, yang kenal dengan korban, ya, berkaitan apakah tadi malam sampai jam berapa korban bersama siapa, dengan siapa, itu yang kami kejar dulu. Oke. Ya. Untuk kepentingan pemeriksaan, jasad korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Panyabungan. Kasus ini kini ditangani Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Penggusuran rumah diwarnai tangisan warga. Tanpa jembatan, puluhan tahun warga menyeberangi Sungai Pangi. Ikaba ingin Polri usut tuntas kematian Brigadir C. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel Akhir Pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel Akhir Pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan penggusuran belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Warga menangis histeris menolak rumahnya ditertibkan oleh petugas. Tidak, kita beli dengan siapa, Bu? Tanah, Bu? Itu ada pelangnya, ada suratnya tanah. Penggusuran belasan rumah milik warga Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP, lantaran warga tersebut telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Dalam penggusuran ini, petugas Pol PP yang dibantu TNI dan Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah milik warga ini sempat terhenti setelah warga mencoba menghalau dan memohon kepada petugas agar rumahnya untuk tidak dirobohkan. Menurut salah satu warga, dirinya bersama warga lain telah menempati tanah pemerintah ini selama puluhan tahun, saat tanah tersebut tidak ada penghuninya. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini selagi sini kan numpang kan? Masalah kita ini nomor lama, Pak. Sudah 50 tahun lebih nonton sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nonton sini kan? Sedangkan ini anak. Anak ini kan numpang di sini kan? Gitu kan? Sudah ngasih sudah ngasih sejumlah duit untuk numpang ini. Uang sudah ngasih uang kita, Pak, beli tanah itu. Kita berlama, numpang be. Kasat Pol PP Kota Palembang ini menuturkan, penggusuran ini dilakukan karena tanah ini akan didirikan Polsek Jakabaring dan kantor camat Jakabaring, Palembang. Bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran, sosialisasi dan lain-lain. Jadi pada intinya kami mengimbau kepada masyarakat, kalau memang ini lahan-lahan untuk lahan pemerintah sudah diingatkan, jangan dibangun karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Sebelum penggusuran dilakukan, petugas pemerintah Kota Palembang telah menerbitkan surat pemberitahuan selama 3 kali, namun diabaikan oleh warga sehingga dilakukan penggusuran. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Anti Korupsi atau GARKI di Kejaksaan Negeri Muara Enim diwarnai kericuhan. Koordinator aksi Rohadi sempat bersitegang dan saling dorong dengan salah satu masyarakat Muara Enim yang berada di lokasi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan GARKI di Kejaksaan Negeri Muara Enim kemarin berakhir ricuh. Pasalnya saat sedang melakukan orasi, salah seorang warga yang mengaku masyarakat Muara Enim menyela aksi karena menganggap aksi yang dilakukan GARKI merupakan membuat kondisi Muara Enim menjadi tidak kondusif. Aksi tersebut berujung dengan adu mulut antar keduanya yang saling berargumen dan juga saling dorong. Beruntung pihak keamanan sigap dan mengamankan situasi. Namun sangat disayangkan koordinator aksi Rohadi sempat salah paham dengan meluapkan emosinya kepada salah satu jurnalis media online yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik di lokasi. Situasi ini membuat jurnalis lainnya bereaksi dengan mempertanyakan maksud Rohadi, membentak dan serta mendorong jurnalis yang ada saat itu. WTP yang diperoleh oleh Kabupaten Muara Enim pada
hari ini itu berbalik dengan kenyataan. Kawan-kawan tentu mencatat ada peristiwa hukum yang ditangani oleh Kejari Kabupaten Muara Enim ini yang menyeret nama Hasbullah dan kalau tak salah Saiful Rizal yang sampai saat ini sudah diputus oleh pengadilan atas kesalahannya. Nah, tiba-tiba memperoleh WTP. Dalam aksi yang dilakukan pada siang ini, tolong laksanakan dengan tertib, dengan baik, tidak perlu emosi. Sampaikan aspirasi kalian, Bapak ya, yang dari Garki ya. Sampaikan aspirasi dengan baik, ya jangan emosi supaya apa yang kalian sampaikan bisa dicerna dengan baik, diterima dengan baik. Sebelum melakukan aksi di Kejaksaan Negeri Muara Enim, Garki menyampaikan aspirasinya di kantor Bupati Muara Enim. Garki meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi raihan WTP tahun 2021 yang diterima Kabupaten Muara Enim. Garki memberikan draft tuntutan kepada 5 PLT Asisten 1 Asharli Manudin. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Ainus melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima yang ditertibkan lantaran berjualan di trotoar dan badan jalan Warsito mendatangi kantor unit PD Pasar Lama Batu Raja. Para pedagang ini meminta PD Pasar untuk mengizinkan mereka kembali berjualan di trotoar hingga siang hari. Puluhan pedagang kaki lima Pasar Lama Batu Raja mendatangi kantor unit PD Pasar Lama untuk meminta kembali diizinkan berjualan di trotoar dan Jalan Warsito Pasar Lama Batu Raja. Sebelumnya para PKL ini ditertibkan pihak PD Pasar lantaran mengganggu pengguna jalan dan parkir. Sebagian besar pedagang sayur ini meminta PD Pasar untuk mengizinkan mereka kembali berjualan hingga siang harinya. Lantaran dagangan mereka tidak laku karena di pagi hari ada beberapa agen dari pasar lain yang berjualan dengan harga yang lebih murah. Salah satu pedagang mengungkapkan ia dan pedagang lainnya tetap akan berjualan di tempat lama karena lokasi baru yang diberikan PD Pasar sepi pembeli. Tak hanya itu, pedagang juga meminta PD Pasar untuk menertibkan agen yang berjualan di pasar lama. Pasar, kami minta tolong, kami nak jualan di lahan parkir. Nah, masih tidak boleh tuh. Tidak boleh. Kami besok pagi malam kami nak jualan di situlah, tidak boleh. Kami nak jualan di situlah. Keduanya kami minta usir wong dari Ugan Park itu lari ke Ugan Park. Tidak laku kami kalau ada orang buangan itu. Itu kan bos-bos kan dari Ranau, Liwak, ini Pulau Beringin. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Ainus melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi puluhan tahun warga menyeberangi Sungai Pangi. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, menyeberangi Sungai Pangi adalah satu-satunya akses jalan warga di kawasan Kikim Selatan yang didominasi petani untuk menuju kawasan perkebunan warga di seberang sungai. Meski padat aktivitas, hingga saat ini belum ada rencana pembangunan jembatan bagi warga. Sungai dengan lebar lebih dari 50 meter dan kedalaman tak lebih dari lutut orang dewasa ini memang tidak sulit untuk diseberangi, namun jika hujan, air akan meluap sehingga warga harus berhenti. Inilah aktivitas warga yang hilir mudik melintasi Sungai Pangi di kawasan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Tidak adanya jembatan menuju seberang desa membuat warga harus menyeberangi sungai, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki. Aktivitas ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya jembatan penghubung. Sungai ini suatu waktu bisa saja meluap dan menghanyutkan apa saja yang berada di atasnya. Untuk itu masyarakat yang hendak berkebun, terutama di musim penghujan, harus berhati-hati bahkan menghentikan aktivitasnya. Keadaan masyarakat menyeberang di sini kalau air lagi pasang, itu masyarakat tidak bisa menyeberang. Jadi otomatis kegiatan masyarakat untuk petani di seberang ini tidak bisa beraktivitas. Pokoknya sejak berdirinya desa ini belum pernah ini ada jembatan. Wah, belasan tahun semenjak ada sawah. Jadi lewat sungai ini kalau banjirnya deras, mana mang? Harus pernah makai karet pak itu ban. Harapannya ya agar pemerintah itu diberikan itu jembatan untuk kelancaran perekonomian. Warga berharap pembangunan jembatan direncanakan dan segera dibangun oleh pemerintah sehingga tak ada hambatan lagi bagi warga untuk beraktivitas. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Kondisi jalan mulai dari Simpang Meo hingga menuju Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim rusak berat. Jalan ini merupakan akses satu-satunya yang digunakan oleh masyarakat Semendo. Sungai dengan lebar lebih dari 50 meter dan kedalaman tak lebih dari lutut orang dewasa ini memang tidak sulit untuk diseberangi, namun jika hujan, air akan meluap sehingga warga harus berhenti. Inilah aktivitas warga yang hilir mudik melintasi Sungai Pangi di kawasan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat.
Tidak adanya jembatan menuju seberang desa membuat warga harus menyeberangi sungai, baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki. Aktivitas ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya jembatan penghubung. Sungai ini suatu waktu bisa saja meluap dan menghanyutkan apa saja yang berada di atasnya. Untuk itu masyarakat yang hendak berkebun, terutama di musim penghujan, harus berhati-hati bahkan menghentikan aktivitasnya. Keadaan masyarakat nyebrang di sini kalau air lagi pasang itu masyarakat tidak bisa nyebrang. Jadi otomatis kegiatan masyarakat untuk tani di seberang ini tidak bisa beraktivitas. Pokoknya sejak berdirinya desa ini belum pernah ini ada jembatan. Wah, belasan tahun semenjak ada sawah. Jadi lewat sungai ini kalau banjirnya deras mana mang? Harus pernah makai karet pak itu ban. Harapannya ya agar pemerintah itu diberikan itu jembatan untuk kelancaran perekonomian. Warga berharap pembangunan jembatan direncanakan dan segera dibangun oleh pemerintah sehingga tak ada hambatan lagi bagi warga untuk beraktivitas. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perbaikan ruas jalan lingkar selatan Kota Prabu Muli sepanjang 3,15 km membuat kemacetan arus lalu lintas kendaraan yang melintas. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan menargetkan pada November mendatang selesai dikerjakan. Pejabat pembuat komitmen Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan Surya Perdana menyatakan terjadinya kemacetan arus lalu lintas kendaraan karena perbaikan jalan yang berlobang agar kendaraan bisa melintas dengan nyaman. Selain itu, pekerjaan perbaikan ruas jalan lingkar sepanjang 3,15 km mengakibatkan kendaraan harus melintas di satu lajur. Kemacetan juga sering terjadi karena kendaraan pengangkut alat berat sering mengalami kerusakan di tengah jalan. Kami melakukan perawatan di jalan akses seperti rekan-rekan saksikan. Jalan aksesnya untuk lewatan kendaraan sekarang itu kan memang jalan lama yang memang kondisinya agak rusak. Itu kami sering perbaiki supaya jangan terjadi amblesan gitu. Nah, pada saat perbaikan itu kan masuk alat berat kayak motor grader ataupun micro, sehingga lalu lintas harus ngantri dulu sembari alat beratnya selesai. Saat ini progres pekerjaan jalan lingkar milik negara tersebut baru 19% dari rencana 22% akibat cuaca sehingga harus mengulang kembali pekerjaan sebelumnya. Namun sejauh ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5 wilayah Sumatera Selatan tetap menargetkan November 2022 jalan lingkar Prabu Muli sepanjang 21,07 km bisa dilalui 2 lajur. Sementara itu warga yang melintas di jalan lingkar Prabu Muli berharap ditempatkan petugas jaga untuk mengurangi kemacetan sehingga arus lalu lintas tidak mengalami kemacetan panjang seperti sebelumnya. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Ikaba ingin Polri usut tuntas kematian Brigadir J, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya.
Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel Akhir Pekan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tercatat luasan hektar yang terbakar sudah mencapai 100 hektar. Hingga saat ini tercatat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki sudah mencapai lebih kurang 100 hektar. Namun dijelaskan Dandim 0402 Oki, Letkol Infanteri Hendra Saputra, kebakaran tersebut sejauh ini masih bisa ditangani karena memang lokasi titik kebakaran terjadi pada lahan semi gambut dan gambut yang bisa dijangkau. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun titik api terpantau di dataran rendah berupa gambut luas dan tebal yang memang menjadi lokasi rawan karhutlah seperti di Kecamatan Pampangan, Pangkalan Lampam, Cengal, Pedamaran Timur, Pedamaran, dan Kayu Agung. Upaya pemadaman dan penanganan karhutlah terus digalakkan sebagai antisipasi termasuk pemantauan via udara. Semua perusahaan perkebunan yang ada telah membuat kanal, menara pantau, dan sekat eks lahan kebakaran sebagai antisipasi sejak dini. Untuk lahan di Oki ini sudah ada terjadi kebakaran, namun masih bisa kita atasi karena beberapa titik yang mengalami kebakaran ini adalah lahan yang memang semi gambut dan lahan gambut yang mungkin masih bisa dijangkau. Nah, kami selaku aparatur wilayah yang ada, kami mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak, yang pertama, membuang rokok sembarangan untuk rokok. Kemudian yang kedua, jangan membuka lahan dengan membakar. Angka karhutlah di Kabupaten Oki terus ditekan dengan upaya pencegahan jangan sampai terus bertambah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan menginginkan polisi mengusut tuntas kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Pasalnya, banyak kejanggalan yang terjadi atas peristiwa tersebut. Sejumlah ormas dan komunitas dari Pemuda Batak Bersatu, PBB, dan Ikatan Advokat Batak Sumatera Selatan Bersatu menyatakan sikap dan bela sungkawa terhadap salah satu bagian dari masyarakat Batak, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yang notabene menjadi bagian dari mereka.
Kematian Brigadir J sangat janggal dan ditutupi oleh pihak kepolisian. Pasalnya ketika keluarga menerima jenazah dari Polri, terdapat beberapa luka diduga kuat merupakan luka sayatan di bawah mata, lubang hidung dan mulut. Sementara pada bagian belakang telinga luka sobek yang telah dijahit serta luka di dada kanan seperti lubang peluru. Lebam seperti hantaman benda tumpul pada dagu dan rahang bergeser. Sementara Polri menegaskan Brigadir J beradu tembak dengan Baradae. Atas terdapatnya beberapa kejanggalan pada peristiwa tersebut, komunitas IKABA dan PBB meminta agar Polri mengusut tuntas para pelaku yang membuat mereka kehilangan salah satu bagian keluarga Batak. Sikap kami yang memang melihat banyak kejanggalan dari peristiwa kematian dari Brigadir J Huta Barat, sehingga kami dari Ikatan Advokat Batak Sumsel menyatakan sikap dan turut serta memberikan pendapat hukum kepada kejadian ini kepada Bapak Kapolri beserta jajarannya supaya mengusut tuntas sesuai dengan prosedur hukum. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.